ini saya merasa gatal-gatal di lipatan paha dan sekitar alat kelamin. Ini menstruasi hari keberapa nih Mbak? Kedua. Kalau menstruasi itu pakainya pembalut, gantinya berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali per hari. Jadi selama sehari ganti pembalutnya 2 sampai 3 kali. Kemudian ada keluhan di daerah lipatan paha dan juga alat kelamin. Berarti di sini Mbaknya ini mengalami gangguan pada personal hygiene ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari personal hygiene saat menstruasi adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan suatu upaya untuk menjaga kebersihan pada daerah kelainan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi daripada perilaku personal hygiene menstruasi adalah yang pertama penampilan. Kalau penampilannya Mbaknya rapi, bersih, itu berarti personal hygiene-nya bagus. Tapi kalau penampilannya kotor, terus rambutnya acak-acakan, kelihatan lepek, itu personal hygiene-nya kurang baik. Untuk selanjutnya yaitu praktek sosial. Praktek sosial ini terdapat kelompok-kelompok sosial yang dapat mempengaruhi perilaku higien pada anak-anak yang selalu dimanja. Dalam hal ini kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi pola perilaku pada kebersihannya. Ya. Yang ketiga adalah tingkat ekonomi. Ekonomi seseorang itu mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihannya. Karena apa? Personal hygiene di sini juga memerlukan uang ataupun dana untuk membeli alat-alat untuk kesehatan seperti pasta gigi, sabun, sampo, dan alat-alat mandi. Untuk selanjutnya yaitu pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan. Karena dengan ketidaktahuan, maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan dapat menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Kemudian budaya. Kepercayaan atau budaya seseorang itu sangat mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dengan latar kebudayaan yang berbeda akan mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda. Untuk selanjutnya kebiasaan seseorang. Setiap orang mempunyai pilihan, keinginan untuk merawat dirinya dalam menggunakan produk-produk tertentu. Selain itu juga kondisi fisik. Jika seseorang sakit, maka dia memerlukan orang lain untuk merawat dirinya. Contohnya untuk mengganti softtek. Kalau dia sakit kan nggak mungkin dia dapat mengganti dirinya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indikator dalam personal hygiene dalam saat menstruasi. Yang pertama yaitu perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang paling sensitif ya Mbak ya. Dengan naik menstruasi kemungkinan keluar jerawat nggih. Nah, pada saat menstruasi kerja daripada kelenjar sebasium akan meningkat sehingga produksi keringat juga meningkat. Tindakan apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu pada saat menstruasi sering-sering cuci muka sehingga kebersihan daripada muka dapat terjaga dan mencegah timbulnya jerawat. Terus selanjutnya kebersihan rambut. Kebersihan rambut juga harus tetap dijaga karena saat menstruasi kulit kepala lebih banyak berkeringat dan berminyak sehingga akan mudah timbul ketombe dan mikroorganisme. Kebersihan rambut di alat kemaluan wanita saat menstruasi juga harus dijaga. Hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut. Karena kalau dicabut akan menimbulkan lubang pada bekas bulu tersebut sehingga akan menjadi jalan masuk daripada bakteri, kuman, dan jamur. Selanjutnya dapat menimbulkan iritasi dan penyakit kulit. Nah, apa tindakannya? Kita harus keramas selama saat menstruasi itu paling tidak 2 hari sekali. Terus untuk mandi
paling enggak 3 kali atau 2 kali sehari harus mandi, jangan sampai cuma sehari sekali. Kemudian selain kita mandi sehari 2 kali pakai sabun ya, jangan lupa. Kemudian selain itu kita juga mencukur atau merapikan rambut di daerah kemaluan. Karena apa? Karena bisa ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga gatal. Untuk selanjutnya kita juga kebersihan tubuh dan organ genitalia harus tetap dijaga. Karena apa? Udara yang panas dan lembab, yang cenderung lembab dan berkeringat, hal ini membuat bagian tubuh di lipatan-lipatan akan menyebabkan bakteri mudah untuk berkembang biak, sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga dapat menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi itu sangat penting. Oleh karena itu, ia harus membasuh daerah kewanitaannya itu dengan air bersih dan melakukannya dengan teknik yang benar. Tekniknya yaitu tidak boleh menggunakan antiseptik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang alat kewanitaan. Kemudian membasuh dari arah depan ke belakang. Untuk selanjutnya kita juga harus menjaga kebersihan pakaian sehari-hari. Kebersihan itu sangat penting, terutama pakaian dalam. Pakaian dalam itu kita pilih pakaian dalam yang kita memakai pakaian dalam yang kering dan menyerap keringat. Kita pilih bahan yang dari katun atau dari bahan kaos. Dan juga pemakaian celana dalam yang ketat itu sebaiknya dihindari karena akan menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan iritasi. Untuk selanjutnya yaitu untuk penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut kita pilih pembalut yang bersih, terus tidak berwarna, tidak mengandung parfum dan mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga kita akan merasa nyaman selama menggunakan. Kalau pakai pembalut itu paling tidak ganti setiap 4 jam. Untuk selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang masalah-masalah daripada personal hygiene. Masalah yang pertama, masalah fisik ya, akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kemudian menyebabkan kanker leher rahim, dapat juga keputihan, dan jika tidak segera ditangani itu dapat menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Untuk dampak psikososialnya, dengan adanya masalah-masalah yang berhubungan dengan personal hygiene, mesti gangguan, kemudian kita akan tidak merasa tidak pede dalam berhubungan dengan orang lain, kita akan menjadi terganggu untuk berinteraksi dengan teman-teman kita. Gimana? Sudah jelas? Sudah disambung. Oh ya udah. Kewanitaannya sudah saya sampaikan semuanya. Tolong dipraktekkan di rumah dan nanti saya akan memberikan obat untuk gatal-gatalnya. Semoga nanti cepat sembuh. Kalau nanti ada keluhan lagi bisa datang ke sini, ya.